corporate culture organisasi yang bagus, yang kuat, akarnya kuat, kena pandemi, kena badai, pasti tetap bisa bertahan. Ya, organisasinya pasti bisa bertahan. Tapi silakan Anda perhatikan itu, organisasi-organisasi yang corporate culture-nya nggak bagus, ya, kena badai, krisis, pandemi, masa-masa sulit seperti itu, ya, maka pasti perusahaannya goncang, ya. Kenapa? Karena akarnya nggak kuat, seperti itu. Sebenarnya adanya pandemi dan tanpa adanya pandemi bisa dibilang metode kerja flexible working ini akan tetap menjadi tren. Kenapa? Karena perkembangan teknologi itu menuju ke sana. Perkembangan teknologi yang dimana lebih ke contactless ya. Jadi pertemuan secara fisik itu sudah sangat jarang dilakukan. Webinar pada siang hari ini kita bertemu lagi dalam topik yang bisa dibilang sangat menarik ya. Tapi terlebih dahulu kita panjatkan dulu puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa yang membuat kita bisa berkumpul lagi di dalam webinar kali ini. Dan topik yang diambil adalah managing corporate culture. Saya pikir Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian sudah sering sekali mendengar corporate culture ini dibahas, diulas berkali-kali mungkin di sesi yang lain dari masa ke masa. Tapi kenapa selalu corporate culture yang dibahas terus-menerus? Dan menurut saya corporate culture ini adalah materi yang nggak usang, karena culture sendiri adalah sesuatu yang berubah terus-menerus, terutama kalau kita bicara tentang corporate culture. Terlebih di masa sekarang di mana setiap perusahaan pasti punya siasat yang berbeda-beda ya, menyiasati pandemi yang berkepanjangan seperti ini, sehingga perlu strategi dan tentunya perlu corporate culture yang tepat untuk diterapkan pada masa-masa seperti ini. Nah, kali ini Gamma Techno Indonesia bekerjasama dengan Total Quality Consulting ya akan bicara banyak tentang managing corporate culture. Tapi corporate culture apa yang akan kita bicarakan pada siang hari ini? Sesuai dengan judul ya, tema besar kita adalah managing corporate culture to boost productivity. Jadi untuk mendorong productivity karyawan. Karena concern utama dari corporate culture tentunya bagaimana kita bisa menyusun corporate culture yang tepat gitu ya, yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Hari ini ada dua pembicara yang akan bersama-sama berdiskusi dengan kita. Yang pertama ada Pak Yusuf dari Total Quality. Halo Pak Yusuf. Halo, selamat siang Pak Andri. Selamat siang juga buat Bapak Ibu sekalian yang lainnya. Terima kasih Pak Yusuf atas kehadirannya pada siang hari ini. Kemudian ada Pak Hidayat dari Gamma Techno. Halo Pak Hidayat. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Baik, jadi nanti kedua pemateri kita siang hari ini akan bicara dua hal yang sebenarnya saling melengkapi begitu, dan tentunya akan sangat menarik bagi kita untuk menyimak, dan tentunya nanti juga akan ada sesi diskusi ya seperti biasanya. Mungkin saya akan terangkan sedikit bagaimana nanti webinar ini akan berjalan. Yang pertama adalah akan dimulai nanti dengan materi dari Pak Yusuf tentang corporate culture, dan yang kedua nanti akan ada sesi dari Pak Hidayat dengan productivity tools ya, productivity tools, dan setelahnya akan ada sesi tanya jawab yang tentunya nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa sampaikan di
grup ya, di grup WA atau di chat atau mungkin langsung via Zoom ini. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, Bapak, Ibu, dan peserta sekalian, mari kita simak paparan yang pertama dari Pak Yusuf Adipura dari Total Quality Consulting. Silahkan Pak Yusuf, dimulai. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya buat kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat teman-teman dari Gamma Tekno, Pak Yohanes, dan teman-teman semuanya memberikan kesempatan kepada saya, pimpinan dari Total Quality Indonesia, untuk bisa sharing nih pada siang hari ini dengan rekan-rekan semuanya ya. Ini pertama kali kita berkolaborasi dan saya yakin memang salah satu kunci kesuksesan di era digital 4.0 ini adalah kita bisa saling berkolaborasi. Begitu ya Pak Andri ya? Betul sekali Pak Yusuf. Iya. Nah, karena itu hari ini izinkan saya untuk saya berbagi sedikit tentang bagaimana keterkaitan antara corporate culture dengan produktivitas. Karena saya yakin ini saling terkait dan kita nggak bisa lepaskan dari dua hal ini seperti itu. Tadi sudah dijelaskan secara singkat dari Pak Andri bagaimana corporate culture itu penting. Ya, seberapa penting dan bagaimana dampaknya terhadap produktivitas nanti kita akan bahas siang hari ini, begitu ya. Saya izin share terlebih dahulu Pak Andri ya, boleh ya? Ini ya, untuk silakan Pak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, seberapa penting sih corporate culture di dalam organisasi kita? Apapun organisasi Anda ya, di sini ada yang dari bidang pendidikan, kesehatan, manufaktur, banyak banget distributor ya. Tapi saya yakin bidang apapun Anda, corporate culture ini akan sangat penting. Kenapa? Karena ini seperti akar dalam pohon ya yang mau bertumbuh begitu. Artinya pohon apapun itu ya, mau Anda pohon jambu, pohon mangga, pohon apapun itu perlu akar yang kuat. Setuju ya Pak Andri ya, begitu. Jelas, Pak. Jelas. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, khususnya ya di masa-masa pandemi seperti ini ya, itu akan kelihatan lebih jelas. Corporate culture organisasi yang bagus, yang kuat, akarnya kuat, kena pandemi, kena badai, pasti tetap bisa bertahan. Ya, organisasinya pasti bisa bertahan. Tapi silakan Anda perhatikan itu, organisasi-organisasi yang corporate culture-nya nggak bagus, ya, kena badai, krisis, pandemi, masa-masa sulit seperti itu, ya, maka pasti perusahaannya goncang, ya. Kenapa? Karena akarnya nggak kuat seperti itu. Nah, karena itu ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu sekalian semuanya bagaimana memperkuat corporate culture, dan nantinya yang kedua adalah kita akan bahas bagaimana mengkaitkan dengan peningkatan produktivitas. Karena saya yakin produktivitas itu bukan hanya dimiliki teman-teman manufaktur ya. Bicara manufaktur itu kan bicara produktivitas begitu ya. Hasil produksi, kualitas, bukan begitu saja, tapi Anda di bidang apapun, sektor pendidikan, pelayanan, ya, sektor penerbitan apapun itu, produktivitas itu penting, karena produktivitas kan bicara tentang output dan input. Bagaimana output Anda bisa semaksimal mungkin, sedangkan inputnya itu bisa cukup ya, atau seminim mungkin kalau bisa, seperti itu. Nah, ini adalah konsep dari produktivitas yang harus dipakai di seluruh sektor dan organisasi. Karena itu nanti kita juga akan membahas tentang team agent of change Pak Andri ya, bagaimana menggunakan atau mengempowering agent of change, agen perubahan di dalam perusahaan Anda sehingga iklim organisasi Anda itu bisa positif, menyenangkan meskipun dalam tekanan. Ya, tetapi kita bisa bekerja dengan maksimal dan produktivitas itu bisa nampak. Begitu Pak Andri. Ya, ini overview secara garis besarnya. Baik, silakan dilanjutkan Pak Yusuf. Tampaknya akan sangat menarik, terutama kalau kita bicara akar dari sebuah pohon yang besar yang namanya perusahaan. Silakan Pak Yusuf. Ya. Baik Pak, ya ini salah satu ya yang kita juga harus belajar. Saya lanjutkan berikutnya adalah bagaimana perubahan pola kerja. Nah itu biasanya akan mempengaruhi corporate culture ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bagaimana sekarang ini kan pola kerjanya berubah Pak Andri ya. Jadi bagaimana dari dulu yang harus di kantor, sekarang bisa bekerja di luar kantor, begitu ya. Dari yang dulu WFO, ya sekarang bisa WFH. Jadi pola kerjanya pun berubah.
Nah, ternyata waktu saya cek survei begitu di sana, ternyata cara kerja salah satu contoh perubahan cara kerja, dan hari ini pun Anda beberapa yang itu juga melakukan pekerjaan secara remote, ya, karena itu saya sebutnya remote working, begitu ya, dimanapun itu, mau dari work from home, ya, dari rumah, dari kafe, ya, dari manapun Anda berada, begitu ya. Ini adalah salah satu contoh perubahan pola kerja yang nantinya akan berdampak terhadap budaya kerja atau corporate culture, begitu. Nah, pertanyaannya, apakah perubahan pola kerja ini berdampak negatif terhadap corporate culture? Saya ngomong tidak. Ya, terbukti, ini saya cek dari banyak survei, ternyata remote working itu dampaknya positif sekali, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sangat positif sekali, khususnya kalau kita terkait dengan bagaimana kita kaitkan dengan produktivitas tenaga kerja. Nah, kalau Anda lihat di layar, itu bahkan remote working itu produktivitasnya jauh lebih tinggi. Tahun 2010 itu ada survei di China, ternyata remote worker itu bekerja 9,2% lebih produktif secara waktu, ya. Tahun 2020, ya, tahun kemarin ya, itu disurvei ternyata 1,4 hari lebih banyak rata-rata dalam 1 bulan karyawan pekerja remote working itu ternyata bekerja jauh lebih banyak. Dari sini kita nggak bisa mengatakan bahwa perubahan cara kerja itu mempengaruhi atau berdampak buruk terhadap produktivitas, gitu ya. Nah, ini yang kita contoh-contoh yang saya akan bagikan nanti juga oleh tim Gamma Tekno akan jauh lebih dibahas lebih dalam ya. Dan satu yang menarik lagi, Pak Yohanes Andri ya, bisnis leader di Indonesia ternyata mendukung work from home ya atau perubahan cara kerja ya, pola kerja yang berubah ini karena apa? Karena mereka melihat ada dampak yang positif di sana sehingga mereka mendukung perubahan pola kerja ini. Ya, karena itu kita harus melihat dari kacamata yang lebih luas bahwa perubahan pola kerja itu akan berdampak positif ya, tergantung bagaimana kita memanage-nya. Ya, begitu. Karena itu saya nanti bahas ada 5 Pak Andri ya, 5 cara untuk strategi, semoga waktunya sempat untuk bisa memanage corporate culture kita sehingga bisa mendatangkan produktivitas yang jauh lebih baik di setiap organisasi masing-masing, Pak Yanes, seperti itu. Ya, saya lanjut ya Pak Yanis ya. Nah, ini semakin menarik. Silakan Pak. Ya. Nah, caranya apa aja? Nah, ini beberapa poin yang nanti kita akan bahas Bapak Ibu sekalian, ada 5 poin. Salah satunya, ya ini yang saya selalu suka ya, Bapak Ibu sekalian pasti juga beberapa suka tentang Avenger ini Pak Yohanes. Seperti itu. Avenger itu luar biasa, kenapa? Karena mereka itu adalah pribadi-pribadi orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda-beda, awalnya memiliki tujuan yang berbeda-beda seperti itu ya, dan mereka kepentingan mereka berbeda-beda dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi yang menjadi luar biasa adalah waktu orang-orang yang hebat dan luar biasa ini bisa assemble ya, bisa berkumpul dan menyatukan tujuan mereka ya, dari yang berbeda-beda itu menyatukan tujuan mereka untuk menyelamatkan dunia. Nah, itu konteksnya kan begitu ya, bagaimana mereka menyelamatkan dunia begitu ya. Nah, karena itu saya sangat yakin di setiap organisasi butuh para Avenger yang luar biasa ya. Apapun perusahaan Anda ya, butuh orang-orang hebat ini ya, agent of change ini kalau saya sebut ya. Orang-orang super, orang-orang hebat yang akan membawa perubahan positif di dalam organisasi Anda masing-masing. Nah, pertanyaannya, apakah Avenger itu sudah ada di perusahaan Anda? Itu yang pertama ya. Avengernya sudah ada atau enggak ini? Orang-orang hebatnya ini ya. Yang kedua adalah, apakah sudah bisa bersatu ya untuk mencapai satu tujuan bersama? Ya, tujuannya apa? Ya tentunya tujuan dari korporasi Anda, organisasi Anda masing-masing ya. Jangan sampai orang-orang hebat ini punya kepentingan masing-masing, punya tujuan masing-masing, sehingga tujuan organisasi itu tidak bisa tercapai. Nah, ini sesuatu yang penting kita harus miliki sama-sama ya. Kalau kita bicara Avenger itu siapa saja? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Siapa saja Pak, mulai dari top manajemen, sampai low manajemen. Semua orang harus terlibat dalam perubahan organisasi. Yang saya sebut namanya vertical change. Jadi tidak ada kata di perusahaan itu yang berubah cuma middle management saja, formal leadernya saja, nggak bisa. Level low manajemennya juga mau terlibat, top manajemennya juga harus terlibat, semua orang harus terlibat.
ya. Komposisinya Anda bisa lihat di layar. Mulai dari top manajemen, formal leader, informal leader, orang sulit ya, pengurus serikat kalau ada, hingga kader, orang-orang baru, orang-orang yang masih muda, orang-orang potensial yang Anda punya rencana jangka panjang dengan orang-orang ini. Nah, ini Avenger yang Anda harus miliki di perusahaan Anda. Begitu Pak Yohanes kira-kira. Lanjut Pak. Oke, ya saya lanjut langsung ya Pak ya. Ya nggak apa-apa, mungkin kita bisa sharing-sharing nggak apa-apa. Nah, berikutnya yang kedua, apa yang kita perlu tekankan adalah bagaimana kita setelah kita punya Avenger, setelah kita punya orang-orang hebat, punya agent of change. Nah, maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu apa tipping point dari organisasi Anda. Tipping point itu apa? Ada satu buku yang Anda kalau mau cari bisa ya, ceritanya judul bukunya adalah How Maximize Your Tipping Point dari Malcolm Gladwell, Bapak sekalian ya. Itu bagus sekali ceritanya bagaimana organisasi kalau menemukan tipping point itu adalah satu semacam tombol, satu titik begitu ya, satu poin kalau Anda tekan, Anda perbaiki, Anda tingkatkan, maka organisasi itu akan bisa boosting dengan cepat sekali. Ya, akan terjadi akselerasi perubahan di dalam sebuah organisasi. Nah, itu yang kita sebut tipping point, ya. Atau kalau bahasa sederhananya kita sebut akar masalahnya, ya. Kalau akar masalahnya ini kita beresin, maka tipping point atau apa namanya itu akan jadi kunci atau titik perubahan kesulitan di dalam perusahaan Anda. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah yang kedua yang Anda harus jawab, ya. Tipping point di perusahaan Anda apa? Apakah kita sudah tahu atau belum, ya? Nah, itu perlu kita ketahui. Nah, contoh kalau Anda lihat di layar, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat dalam screen share yang saya sharing, itu bagaimana total quality menganalisa, oh di dalam perusahaan itu yang paling bermasalah di mana? Nah, itu Anda bisa lihat di layar sebelah kanan ya. Nah, itu perlu kita ketahui. Kalau di rumah sakit ya, ini saya lihat juga ada dari pelayanan kesehatan ya, farmasi kesehatan juga bergabung pada siang hari ini dengan kita semuanya. Saya yakin kalau teman-teman dari kesehatan pasti tahu, sebelum kita memberikan obat, sebelum kita melakukan treatment, ya apapun itu, maka kita harus tahu satu yang paling penting dari awal, yaitu apa? Diagnosa. Diagnosisnya harus jelas. Jangan sampai kita kasih obat, kita kasih treatment, ya teman-teman dari kesehatan ini ya, tapi nggak tahu akar masalahnya apa. Sehingga semuanya dipukul rata kasih paracetamol, begitu ya. Padahal belum tentu obatnya mereka pusing karena paracetamol ya, jangan sampai begitu ya. Karena pusing itu kan bisa karena banyak hal. Tapi dipukul rata, wis pokoknya kalau pusing sakitnya paracetamol, ya obatnya paracetamol begitu. Ya itu tidak akan menyelesaikan masalah Anda. Nah, yang Anda harus lakukan sekarang adalah cari tipping point di dalam organisasi Anda, ya. Supaya apa? Obatnya nanti tepat, ya. Apa solusi yang nanti dilakukan di perusahaan Anda tepat. Nah, ini kalau Anda nggak tepat, apa repot, ya. Nanti dampaknya nggak akan jadi baik di perusahaan Anda. Ya seperti yang Anda lihat di layar di kanan itu bagaimana kita menganalisa, kita mencari tahu tipping point dari organisasi itu. Oh ternyata si karyawan A ini akar masalahnya di sini. Nah, Anda harus ketahui itu di sebelah kanan seperti yang saya sampaikan di sebelah kanan. Nah itu yang poin kedua yang kita lihat. Ini sebagai satu contoh sekalian ya. Apa kasus yang saya sampaikan? Ini ada kasus salah satu perusahaan namanya Dharma Gunawibawa. Saya sebutnya DGW. Jadi bagaimana mereka itu punya satu akar masalah, yaitu menyatukan semua departemen. Ya, ada banyak departemen tapi beda-beda kepentingan. Sales sendiri, training sendiri, SR sendiri, logistik sendiri. Jadi mereka tuh punya banyak sekali kepentingan departemen masing-masing. Itu bukan sesuatu yang salah. Ya, karena setiap departemen kan punya targetnya masing-masing begitu. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah sewaktu ego departemen itu lebih kuat dibandingkan target perusahaan Anda. Ya, jadi waktu egonya itu muncul, nggak peduli target perusahaan tercapai atau enggak, yang penting departemen itu kelihatan lebih baik, kelihatan menonjol. Nah ini bahaya, ya. Jadi target perusahaannya akhirnya dipinggirin, pokoknya perusahaan saya departemen saya menonjol. Nah itu akar masalah yang kita temukan di perusahaan ini, begitu ya. Ini salah satu contoh saja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu yang kita lakukan adalah kita satukan visi mereka, ya. Kita satukan ego departemental ini. Ya, jadi meskipun setiap departemen punya target masing-masing, tetapi sewaktu kita bicara perusahaan, ya, ego itu harus minggir. Nah, hasilnya luar biasa sekali.
bagaimana akhirnya dampaknya terhadap sales itu luar biasa. Ini terjadi tahun 2020 kemarin masa pandemi, tapi mereka perubahannya sangat luar biasa sekali ya, melalui treatment agent of change ya, ini yang kita lakukan ya, treatment untuk agent of change, dampaknya luar biasa sekali. Nah, ini setiap departemen akhirnya membuat promo desain masing-masing dan dukung Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang kita ketahui banyak sales itu bermasalah. Nah, karena itu setiap departemen gimana caranya untuk mensupport sales di perusahaan ini ya. Dari logistik, RD, dari hingga semuanya bau-membau. Dampaknya luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Seperti yang Anda lihat di layar, ini semua tim ikut berkontribusi, bukan cuma sales saja ya. Hasilnya luar biasa sekali ya. Ini yang kalau Anda bisa lihat di layar, target perusahaan bisa tercapai lebih luar biasa, bahkan baru jalan setengah jalan ya. Ini targetnya 2020, tapi setengah jalan itu sudah pencapaiannya luar biasa banget ya. Jadi 50% target berjalan, tapi pencapaian targetnya sudah 71%. Nah, ini kalau Anda lihat di sini bagaimana pencapaian target mereka luar biasa, itu yang di warna coklat begitu ya. Itu melebihi dari target yang kita sudah canangkan, bahkan lebih tinggi dari target masa lalu. Seperti itu, tahun 2019. Nah, ini luar biasa sekali yang saya bisa bagikan di sini. Nah, ini tips yang kedua kita Pak Yohanes. Seperti itu. Baik. Lanjut Pak, sangat menarik nih. Oh iya Pak, ya saya lanjutkan ya Pak Andri ya, karena ini sangat menarik sekali. Jadi saya berharap kita semuanya juga ikut sampai dengan akhir teman-teman semuanya, karena kami dari Total Quality dan dari Gamma Techno juga punya surprise ini Pak Andri ya buat teman-teman semuanya ya yang ikut sampai dengan akhir. Gitu. Yang penting jangan dibocorkan dulu Pak Yusuf. Oh iya, baik Pak di sana. Siapa ya? Karena itu harus dibuat penasaran dulu Pak Yohanes ya. Silakan ya. Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, nah ini kita mulai masuk ke tahap productivity. Ya, setelah kita membentuk corporate culture ya, kita punya tim Avenger. Nah, ini kan pertanyaan pertama Anda ya. Avengernya sudah terbentuk, visinya sudah satu, begitu. Yang kedua, Anda sudah menemukan tipping point dari organisasi Anda dan Anda sudah mulai melakukan perbaikan di sana. Nah, yang ketiga adalah bagaimana sistem manajemen Anda itu bekerja, ya. Jangan sampai sistem manajemen kita bekerja tanpa sebuah fokus yang jelas, orientasi yang jelas. Nah, Total Quality menyarankan, ini kalau boleh kami sarankan buat perusahaan Anda masing-masing, ya, sistem manajemen yang didesain di organisasi Anda harus based on result. Jadi orientasinya hasil, bukan proses. Ya, kalau proses itu kita bisa lakukan, tetapi profesional selalu berbicara tentang hasil. Dan hasil ini harus bisa terus ya didapatkan kalau kita punya semangat untuk mengimprove di setiap departemen dalam setiap proses development di organisasi Anda. Nah, karena itu tentunya ini membutuhkan sebuah semangat atau karakter sense of belonging atau ownership ya. Banyak sekali perusahaan, kenapa kok corporate culture-nya nggak bisa bagus? Kenapa kok tidak bisa maksimal resultnya, pencapaian targetnya, produktivitasnya, kok nggak bisa maksimal? Karena salah satunya karena tidak punya rasa ownership di organisasi. Nah, kita harus punya itu, ya, sehingga waktu perubahan itu terjadi, mereka merasa bahwa ini bukan untuk orang lain, tetapi demi perusahaan mereka sendiri, ya. Hasilnya akan jadi luar biasa banget. Ya, nanti kalau Anda mau tanya-tanya lebih lanjut lagi, kita bahas dalam sesi tanya jawab. Nah, ini sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian, saya ceritakan satu kasus yang menarik sekali ya di dalam satu perusahaan, ini di Solo, Bapak Ibu sekalian, satu perusahaan otomotif. Ya, di sini saya lihat juga ada salah satu perusahaan otomotif. Ya, saya ingin bagikan bahwa produktivitas itu meningkat sangat mungkin sekali. Di layar Anda lihat bahwa ada satu perusahaan yang untuk mencapai target produktivitas 80% aja sudah mentok banget. Bisa meningkat lagi. Nah, sewaktu kita tanamkan semangat ownership, sense of belonging di dalam perusahaan mereka, orientasi terhadap hasil, maka hasilnya akan luar biasa, ya. Kalau Anda lihat di layar itu peningkatan setiap departemen itu bisa sampai 2,926 M, Pak. Itu di produksi mereka. Bahkan di HRD, ini beberapa kan saya lihat juga profesinya ada yang HRD ya di Anda masing-masing. Itu di HRD mereka bisa melakukan efisiensi untuk lembur itu bisa sampai 500 jutaan ya, hampir 600 juta hanya dari efisiensi lembur saja. Ya, jadi di satu sisi bagaimana produksinya meningkat, produktivitasnya,
tapi di sisi yang lain HRD bisa menekan biaya ya, bahkan sampai 600 juta Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini hasil. Kalau kita bicara itu selalu hasil ya. Ini beberapa hasil-hasil yang kita bisa dapatkan. Bahkan kalau Anda lihat target kita di perusahaan itu awalnya hanya sekitar 2, sekian M ya. Tetapi akhirnya realisasi yang kita dapatkan dari departemen tersebut atau dari perusahaan tersebut bisa mencapai 8,6 sekian M. Wah, ini dahsyat banget. Kuncinya satu Bapak Ibu sekalian ya. Kita harus bisa mengarahkan organisasi kita untuk result oriented. Karena saya yakin Anda pun sebagai orang tua, kalau Anda orang tua yang punya anak ya, mengukur pertumbuhan dalam organisasi Anda, itu salah satunya juga hasil. Apakah prosesnya penting? Penting. Saya tidak mengatakan proses itu nggak penting. Tetapi at the end, indikator dari organisasi itu tentunya adalah hasil. Ya, Anda bisa tahu dari mana anak Anda itu lebih pintar atau enggak. Saya pintar Pak, waduh jenius Pak. Lu kan tinggal pertanyaannya juga, apakah naik kelas atau enggak? Ataukah kalau enggak naik kelas, dia bisa create something yang hebat enggak? Nah tentunya ada hasil yang kita bisa lihat, ya yang kita bisa rasakan, dan itu yang menjadi indikator kita, Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang saya bisa bagikan pada Anda, jadi improvement itu harus based on result, bukan improve terus, tapi hasilnya enggak kelihatan Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini yang kita harus tanamkan spirit ini di setiap agent of change kita atau di setiap kita. Ketiga Pak Yohanes ya. Oke, saya lanjut ya Pak Yohanes ya. Silakan Pak, mari. Iya, kurang 2 ya, mumpung waktu saya singkat ya, jadi saya coba percepat Bapak Ibu sekalian. Ya, yang keempat kita berbicara tentang bagaimana kita mentransformasi organisasi kita menjadi karena itu sekarang kita sebut, sekarang kan kita masuk di era Industrial Revolution 4.0. Ini bukan bicara tentang bidang industri saja, tetapi semua sektor di organisasi itu kita sekarang mengarah ke Revolution Industrial 4.0 ya, atau revolusi 4.0, di mana semua sektor itu harus beralih ya, konsepnya harus beralih menjadi digital. Seperti itu ya. Sebagai contoh ini saya berikan di bagian HRD ya, karena beberapa dari Anda yang terlibat adalah praktisi di bidang HR, Bapak Ibu sekalian. Ini kalau Anda lihat contohnya, itu kurang lebih 80%, lebih dari 80%. Semua proses di HR sekarang sudah mulai bisa ditransformasikan digitalisasi. Seperti itu ya. Nah sekarang tinggal kita mau atau enggak beralih ke sana, mengikuti perkembangan zaman. Karena saya yakin organisasi yang bisa bertahan dan sustainable di masa yang akan datang, itu bukan organisasi yang besar, bukan organisasi yang kuat, tapi organisasi yang bisa beradaptasi. Ya, nah pertanyaannya apakah organisasi Anda mau beradaptasi dengan situasi kondisi yang sekarang? Ya, dengan kita sebut namanya revolusi 4.0 ini. Nanti untuk digitalisasi tim dari Gamma Tekno Pak Hidayat ini akan menjelaskan dengan jauh lebih baik, jauh lebih expert dari saya ya. Nanti bagiannya sesi kedua ya Pak Yohanes ya. Seperti itu. Nah, tapi Anda perlu ketahui bahwa ini bukan bicara tentang pilihan Bapak Ibu sekalian ya, tapi ini bicara tentang keharusan. Jadi kalau nanti Anda mendengarkan pemaparan Pak Hidayat atau Gamma Tekno, ini bukan bicara tentang oh saya mau atau enggak. Bukan, tapi ini sebuah keharusan. Kalau Anda nggak mau ikut, Anda akan ditinggal oleh zaman. Anda akan kalah dari kompetitor Anda. Nah, kalau itu pilihan Anda, ya sudah terserah, ya. Nah, tetapi saya yakin Anda pasti ingin tetap supaya bisa sustainable, karena itu salah satu poin pentingnya adalah kita bisa melakukan transformasi, digitalisasi di semua sektor bidang departemen Anda ya. Satunya yang saya berikan contohnya adalah HRD. Ini 80% sudah bisa diubah semuanya menjadi digitalisasi. Seperti itu. Terakhir Pak Yohanes ya, sebelum saya kembalikan Pak Yohanes atau ke tim Gamma Tekno ya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, organisasi itu seperti badan kita. Ya, sadar atau enggak sadar ya, organisasi itu seperti badan kita ini ya. Saya yakin Anda pun kalau punya tubuh atau badan, itu harus bisa melakukan check up. Kalau di badan kita namanya medical check up begitu ya, atau general check up, untuk mengetahui ya penyakit-penyakit apa yang mungkin ada di dalam badan Anda ya. Jangan sampai kita ini merasa sehat, tapi ternyata dalamnya ada kankernya. Nanti kalau sudah tahu terakhirnya, oh sudah stadium 3, sudah stadium 4 seperti itu ya. Kenapa? Karena nggak mau melakukan check up, merasa perusahaannya selalu sehat.
Nah, karena itu saya menyarankan, ini kalau Bapak Ibu sekalian ya, saya adalah mari luangkan waktu ya, singkat saja, Anda nggak perlu butuh waktu yang lama, bahkan Anda bisa dapatkan ini secara free of charge Bapak Ibu sekalian. Bagaimana perusahaan Anda itu juga harus dilakukan check up, pemeriksaan ya, baik itu corporate culture, baik itu sistem manajemen, Anda harus bisa melakukan check up secara reguler ya. Saya setiap 2-3 tahun sekali akan melakukan check up di badan saya ya. Kira-kira gula darah saya bagaimana ya, apa namanya HDL saya ya, apa macam-macam ya. Itu apakah sudah sehat atau enggak? Jangan sampai menurut saya sehat ternyata hasil tesnya enggak sehat. Nah, berarti saya harus melakukan mungkin merubah pola makan, pola kerja, pola tidur, pola istirahat dan macam-macam yang lain. Kalau Anda melakukan check up. Nah, kalau Anda tidak mau melakukan check up, resiko tanggung sendiri ya. Jangan sampai nanti kalau sudah sakit parah baru berobat. Nah, itu akan menjadi lebih susah masalahnya atau penyakitnya untuk bisa diselesaikan. Nah, kira-kira itu Pak Yohanes yang saya bisa bagikan ya. Semoga ini bisa menginspirasi kita untuk bisa menjadi lebih baik. Corporate culture Anda bisa lebih sehat, akar Anda bisa lebih kuat ya, sehingga ini bisa berdampak terhadap produktivitas ya, dan itu akan menjadikan perusahaan Anda lebih sustainable atau memiliki ya kelangsungan hidup jangka panjang, dan saya yakin itu adalah harapan dari kita semuanya ya. Sekian dari saya Pak Yohanes ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Terima kasih buat waktunya. Silakan Pak Yohanes. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas paparannya. Seperti tadi yang dibilang, ini 5 poin ini tampaknya bakal jadi sesuatu yang kudu lah ya, diharuskan gitu ya Pak Yusuf ya. Setuju, Jadi Pak. Mulai dari kita milih orang gitu ya, sebagai tadi dibilang sebagai Avengers atau change of agents ya, change agent ya. Ya, agent of change. Sampai dengan kita harus regular check up lah. Bagaimanapun kan organisasi itu kan seperti organisme juga ya, butuh check up gitu. Yes, Pak. Oke. Oh, dan tampaknya sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak Yusuf dari rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini. Jadi mungkin kita langsung aja Pak ke sesi diskusi yang pertama ya, sebelum masuk nanti ke paparan yang kedua oleh Pak Hidayat. Jadi ada 3 pertanyaan Pak Yusuf berkaitan dengan paparan yang tadi. Yang pertama dari Pak Alvin Nofrisa. Ini dari Hegar Manah Jaya. Ini menarik Pak Alvin bertanya bahwa di perusahaan yang sudah dibuat oleh orang tuanya itu isinya karyawan yang kebanyakan tidak ingin maju, susah menerima perubahan dan susah beradaptasi. Terus diperburuk dengan keadaan lingkungan sekitar yang memang sudah seperti itu gitu ya. Bagaimana caranya menjadikan hal-hal negatif itu bisa diubah gitu? Gimana caranya mengubah hal-hal negatif tersebut? Kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh ya Pak Alvin dan orang tua ya sebagai pemilik perusahaan dengan kondisi yang seperti itu? Mungkin bisa dijawab dulu Pak Yusuf. Ya, terima kasih ya Pak Alvin Nofrisa. Jadi ini pertanyaan yang saya sebut, mohon maaf ya, klasik ya. Jadi klasik khususnya di perusahaan family business, Pak Yohanes ya. Ini atau Pak Alvin begitu ya. Jadi ini perusahaan di mana sudah dibuat oleh first generation atau orang tuanya, dan sekarang ini mulai alih generasi. Tongkat estafetnya mulai beralih ke anak atau mulai second generation-nya, seperti itu. Ya, ini tantangan yang akan dihadapi oleh second generation ya, dan ini saya kebetulan ya itu banyak sekali, mungkin hampir 80% partnernya Total Quality itu seperti ini, Pak Yohanes ya atau Pak Alvin ya di sana. Bagaimana mengubah mindset ya dari, karena itu biasanya ini kalau sudah dari orang tua ke anak, rata-rata karyawannya ini juga karyawan yang mohon maaf dulu ikut orang tuanya begitu ya, sekarang anaknya begitu. Dan pasti second generation ini melihat sesuatu yang harus diubah. Dan tantangannya pasti saya yang tadi disampaikan oleh Pak Yohanes, pasti mereka itu di dalam comfort zone memang ya. Jadi di zona nyaman.
mereka takut untuk melakukan perubahan. Nah, itu pasti ya. Jadi dan ini tantangan memang yang paling besar. Jadi karena itu saya katakan ini memang klasik sekali dan kami sering menghadapi perusahaan-perusahaan seperti ini, tapi percaya Pak Alvin ya bahwa ini bisa diubah kok ya. Caranya bagaimana Pak? Ya, tantangannya seperti yang saya sampaikan bahwa Anda harus punya dulu agent of change ya. Saya yakin ya kalau misalkan Anda memiliki agen perubahan yang tepat ya, orang-orang yang tepat. Mungkin awalnya ini mereka termasuk orang-orang sulit. Orang-orang yang nggak mau berubah ya. Tetapi kalau dilakukan perubahan dengan cara atau metode yang tepat, saya yakin mereka bisa berubah ya. Salah satu kelebihan dari perusahaan-perusahaan yang old company ya, saya sebut old company ya, seperti yang disampaikan ini karena menurut saya ini minimal sudah lebih dari 10 tahun ini perusahaannya Pak Alvin ya. Ini mohon maaf kalau saya salah dikoreksi, tapi mungkin bisa 10 sampai 20 tahun usianya ya. Anda memiliki karyawan-karyawan yang sebenarnya loyal kok ya. Satu poinnya adalah mereka loyal. Mereka setia kepada perusahaan dan itu juga satu hal bagus harus lihat. Tinggal bagaimana arahkan mereka, meyakinkan mereka bahwa perubahan itu tidak akan membawa dampak buruk kepada mereka sendiri. Karena mereka itu takut. Waduh, ini kalau perubahannya semuanya digitalisasi, nanti saya nggak dipakai lagi, begitu ya. Nanti saya mau dipecat, begitu. Karena semuanya pakai mesin, nah kan gitu di sana ya. Nah itu akhirnya mereka takut, ya. Atau yang kedua, mereka merasa bahwa, waduh, ini kalau perubahan-perubahan seperti ini terjadi, ya di sana, nanti orang-orang baru banyak masuk, wah nanti saya nggak dipakai lagi, ya orang-orang baru. Nah ini akhirnya membuat mereka ketakutan-ketakutan sehingga mereka menolak perubahan. Jadi mari kita melihat perubahan itu dari kacamata mereka dulu. Jangan hanya dari kacamata kita atau dari kacamata Pak Alvin sebagai penerus ya atau apa namanya penerus dari orang tuanya saja. Tapi mari kita melihat dari kacamata mereka, benefitnya buat mereka ini apa? Seperti itu ya. Kalau mereka bisa melihat manfaat sisi positif dari diri mereka sendiri, saya yakin mereka akan mendukung sekali perubahan itu. Dan itu yang saya sudah buktikan di banyak perusahaan. Untuk cara-cara lebih teknisnya, nanti kalau berkenan Pak Alvin, nanti kita akan lakukan coaching secara private ya kepada Pak Alvin, karena ini kan masalah personal ya di perusahaan, mungkin kita nggak bisa bahas secara terbuka gitu Pak Yohanes. Ya, tapi kalau Anda berkenan nanti kita lakukan private coaching. Saya pikir ini beberapa poin itu sangat bisa kita kita terapkan ya. Tadi dibilang oleh Pak Yusuf ya. Tentang gimana kita pertama harus setup agent of change. Terus yang kedua memastikan bahwa perubahan ini bukan sesuatu yang sifatnya negatif gitu ya. Perubahan itu pasti akan ada gitu ya. Dan bagaimana perubahan itu pasti akan membuat perusahaan yang jadi lebih baik. Nah, itu tugas kita dan agent of change ya untuk meyakinkan bahwa perubahan itu menuju sesuatu yang lebih baik gitu. Saya pikir itu poin penting yang kita perlu sadari. Terus pertanyaan kedua nih Pak Yusuf dari Pak Teddy. Pak Teddy di PT LAN ya, PT LAN. Ini kembali lagi yang namanya budaya kerja itu masalahnya adalah masalah konsistensi. Nah, ini pertanyaan adalah bagaimana strategi yang paling jitu yang sudah sering diterapkan dalam mengajak karyawan, di sini disebutkan karyawan milenial ya, tapi saya pikir itu berlaku untuk semua jenis lah semua jenis generasi gitu ya, untuk selalu konsisten dalam menerapkan budaya kerja yang high spirit dan full innovation. Nah gitu, mungkin agak singkat Pak Pak Yusuf untuk yang ini. Baik Pak, solusinya dua Pak untuk konsistensi ya. Jadi yang pertama adalah ini cara total quality. Kita itu melakukan treatment Pak sampai ke mindset, perubahan mindset atau mindset reprogramming sampai ke subconscious mind Pak. Jadi pikiran bawah sadar. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar itu otak kita ini ada 3 Pak. Pikiran sadar, bawah sadar dan tidak sadar ya. Nah, total quality itu kalau melakukan treatment itu di pikiran bawah sadar, subconscious ya. Dan ini memang membutuhkan treatment yang nggak mudah seperti itu. Tapi hasilnya akan jauh lebih baik. Kenapa? Kok kita itu tidak konsisten? Karena perubahan itu diterima hanya di level conscious, otak sadar. Otak sadar itu punya kelemahan satu Pak, yaitu mereka mudah masuk tapi mudah lupa. Hari ini kalau saya tanya ke Anda semuanya bicara tentang logaritma, trigonometri, saya yakin nggak semua dari Anda bisa jawab, betul ya? Padahal itu semua Anda pelajari di SMA. Kenapa? Itu karena disimpan di pikiran sadar. Nah, kalau total quality menyarankan ya Anda harus melakukan treatment organisasi Anda di pikiran bawah sadar.
Satu Caranya contoh aja Pak, gimana cara menanamkan itu ke nah, bawah sadar kita? Pak sadar. Yang pertama Pak, dari lingkungan. Kalau lingkungan Anda, manusia itu makhluk lingkungan, ya. Anda ini dipengaruhi oleh lingkungan Anda. Saya berikan contoh, kalau Anda ke Jepang, Anda ke Singapura, Anda nggak akan berani buang sampah sembarangan, betul nggak? Kenapa? Karena semua orang tidak ada yang buang sampah sembarangan, ya. Jadi karena lingkungan Anda mengkondisikan seperti itu. Nah, tapi kebalikannya, kalau orang Singapura di Indonesia, lama-lama di Indonesia 1-2 tahun, lihat cara orang Indonesia, lama-lama mungkin dia bisa terpengaruh dan dia bisa buang sampah sembarangan, begitu ya. Nah ini yang jadi salah satu faktor yaitu lingkungannya, Pak. Seperti itu ya. Yang kedua adalah repetisi. Jadi konsistensi itu dimulai dari repetisi, Pak. Ya, kalau Anda cuma lakukan 1 kali, jangan heran kalau mereka kembali, begitu ya. Tapi kalau Anda disiplin terus, ya, dibiasakan kalau makan tuh pakai tangan kanan. Lama-lama Anda jadi terbiasa pakai tangan kanan, betul nggak Pak? Ya, kenapa? Karena sejak kecil dibiasakan pakai tangan kanan kalau makan. Karena ada repetisi di sana. Nah, tapi kalau Anda sejak kecil makannya pakai tangan kanan, terus pakai tangan kiri, terus pakai mulut langsung begitu Pak ya, atau pakai yang lain. Lama-lama Anda nggak akan jadi orang konsisten. Kenapa? Karena Anda tidak ada repetition di sana. Ya, repetition itu adalah kunci dari kita meningkatkan konsistensi dalam perusahaan atau di karyawan Anda. Seperti itu Pak. Ya, ini berlaku juga kalau kita udah punya anak ya Pak Yusuf ya. Jadi kalau kita membiasakan kebiasaan yang baik ke anak kita pun juga pastinya repetisi itu akan selalu harus dikerjakan. Kalau enggak ya pasti bablas gitu ya Pak Dan Yusuf, itu masuk ke subconscious Pak. Anak-anak mindnya, otak sadarnya itu sangat dominan sekali. Karena itu namanya golden Pak. Nah itu penting banget ya. Nah itu Pak. Oke, kemudian pertanyaan nih, jadi ada 4 pertanyaan, jadi ini saya pikir cukup ya untuk sesi yang pertama, 4 pertanyaan nanti dari Pak Zahri dan kemudian Bu Maya. Yang pertanyaan ketiga Pak Yusuf tentang komitmen ya, sama kurang lebih mirip gitu. Pak Zahri bertanya bahwa budaya organisasi ini berkaitan dengan masalah komitmen dari level atas sampai level bawah begitu kurang lebih. Nah, gimana kalau level atas ini ya, mungkin salah satu dari top manajemen itu lalai terhadap komitmen gitu. Ya, Pak Muhammad Zahri, memang ini tantangan yang paling besar. Saya katakan ya, kalau top manajemennya nggak komitmen, nonsens perubahan itu bisa terjadi. Jadi saya ngomong terus terang di awal ya. Nah, jadi top perubahan itu komitmennya pasti dimulai dari top manajemen. Itu yang paling pertama Pak ya. Jadi kalau top manajemennya nggak komitmen, maka sudahlah bicara tentang perubahan itu nggak akan mungkin terjadi seperti itu. Nah, tetapi bagaimana cara untuk kita bisa membangkitkan komitmen ya atau menunjukkan bahwa perubahan itu penting terhadap organisasi. Nah, kita perlu tahu bahwa banyak top manajemen itu memang result oriented, Pak. Nah, ini Anda harus tahu ya, otaknya top manajemen itu begitu. Kalau Anda top manajemen membawa masalah, mereka pasti nggak suka. Anda harus tahu itu ya. Datang ke mereka dengan solusi. Jadi jangan buat top manajemen itu stres. Nah, itu kuncinya Pak Yohanes Andri ya. Kalau Anda datang ke top manajemen hanya bawa masalah ya, tanpa solusi, tanpa ide, tanpa usulan, maka lama-lama dia nggak akan peduli sama Anda. Begitu ya. Karena itu dan yang kedua, bawa hasil ya. Pak, kita sudah melakukan ini hasilnya begini, Pak. Nah, karena itu kita harus komitmen, Pak. Kita harus konsisten, Pak. Karena ini hasilnya bagus, Pak. Nah, karena itu. Jadi, kalau Anda bicara bagaimana supaya top manajemen itu komitmen, Anda harus terus bawa solusi buat mereka, ide-ide, usulan, dan yang kedua, ya, tunjukkan hasil terhadap perubahan. Jadi, Anda harus bisa menjual hasil. Pak, kita sudah lakukan perubahan, hasilnya seperti ini, Pak. Hasilnya seperti ini, Pak. Perubahannya seperti ini, Pak. Bagus banget, Pak. Nah, karena itu kita harus teruskan program kerja yang bagus ini, Pak. Nah, Anda harus terus tunjukkan itu. Saya yakin kalau 2 hal itu Anda penuhi, top manajemen Anda bukan Anda suruh. Anda nggak usah suruh mereka untuk komitmen. Mereka yang akan mendorong Anda untuk terus melakukan perubahan. Seperti itu, Pak Yohanes Andri. Oke, wah ini asik banget ini. Saya pikir tips-tips praktis begini ini sesuatu yang kita butuhkan ya. Teori itu ada di mana-mana gitu ya. Tapi begitu sampai ke tataran praktek kadang kedodoran. Jadi ini tips-tips seperti ini yang sebenarnya kita butuhkan. Oke, pertanyaan terakhir dari Bu Maya ya, dari Muara Jaya Adventure. Jadi ini juga salah satu mungkin dari budaya kerja tentang yang ownership ya, rasa memiliki. Bagaimana jika ada karyawan yang tidak memiliki rasa memiliki ownership gitu ya, sense of belonging, sehingga dia cuek ketika
perusahaan mengalami penurunan. Kira-kira apa yang harus dilakukan, Pak Yusuf? Ya, yang pertama yang paling klasik ya, ini sederhana. Kalau saya ngomong yang paling sederhana adalah, dan saya yakin pasti Anda semua juga ngerti. Yang pertama, kalau nggak bisa dibina ya maka dibinasakan, Pak. Ini terus terang saya ngomong ya. Jadi kita nggak ada kompromi begitu di sana ya. Artinya coba dibina dulu, dinasehatin, dikasih treatment ya. Libatkan mereka dalam perubahan, itu paling penting. Karena kadang orang nggak merasa memiliki karena tidak dilibatkan, Pak. Ya, dan dia tidak merasa penting. Aku iki sopo toh, mek operator kok. Aku melakukan perubahan itu pun juga nggak ada dampaknya kok ya. Tapi kalau mereka merasa bahwa Anda itu orang penting, Anda itu bagian dalam perusahaan, dan Anda itu orang kunci, Anda bangkitkan itu dari mereka dulu ya, maka saya yakin dan percaya ya, mereka akan mulai mau terlibat karena mereka orang penting begitu ya Pak ya. Tapi kalau mereka nggak merasa orang penting, mereka nggak merasa alah aku ini apa sih, aku nggak penting perusahaan ya, nggak ada aku kan begitu di sana, maka saya yakin mereka nggak akan mau terlibat ya. Dan tempatkan mereka sebagai yang kedua adalah gini loh, rasa memiliki itu kalau kita memiliki hubungan kayak Anda anak dan orang tua ya, mau nggak mau kalau itu anakmu maka Anda akan merasa memiliki, betul ya. Tapi kalau Anda merasa ini bukan anakmu dan anak ini juga merasa ini bukan orang tuanya, maka hubungan ini nggak akan terjadi. Nah, karena itu Anda harus tahu apa akar masalahnya sehingga mereka nggak punya merasa memiliki. Contoh, mungkin karena yang pertama hubungan dengan pimpinannya jelek. Ya, Anda harus tahu karena hubungan sama pimpinan itu penting sekali. 80% karyawan resign itu karena nggak cocok sama pimpinannya. Ya, seperti itu. Ada yang kedua, mungkin dia juga tidak puas dengan kebijakan-kebijakan dari perusahaan, dirasa nggak adil. Nah, kalau jadi seperti ini terus dan mereka nggak merasa adil, mereka selalu jadi korban. Jangan heran kalau mereka nggak punya rasa memiliki. Begitu, karena mereka akan selalu ditempatkan sebagai korban atau dieksploitasi atau dianggap sebagai mesin. Ini terus terang saya banyak ngomong di sana ya, atau terus terang ya saya ngomong ya, mereka adalah seperti mesin, diperas terus ya, ayo kamu kalau bisa dipecuti terus begitu ya, tetapi tidak ada apresiasi, tidak ada semacam konsep yang membuat mereka tuh merasa dihargai di dalam perusahaan. Jangan heran kalau karyawan Anda akan tidak punya rasa memiliki, karena mereka dianggap sebagai juga, mohon maaf loh ya, mesin. Pokoknya dimanfaatkan terus maksimalnya, tapi nggak diwongke, misalnya begitu ya, tidak dimanusiakan seperti itu. Nah, ini poin-poin penting, Pak. Jadi Anda harus tahu apa sebabnya. Nah, kalau Anda sudah tahu sebabnya, maka dibina. Tapi kalau sudah tahu sebabnya, dibina nggak mau berubah, ya mohon maaf Pak, dibinasakan itu mungkin lebih cocok ya di sana, begitu. Baik. Jadi tentunya Mas perlu treatment khusus dulu begitu ya sebelum akhirnya kita memutuskan ini ya kita masih layak pertahankan atau enggak gitu ya. Betul. Ke Harus tahu teman-teman akar seperti masalahnya ini. Pak Yohanes juga ya. Jadi Iya. poinnya harus tahu. Kalau itu Anda nggak tahu, Baik. nah nggak akan bisa solusinya selesai begitu di sana. Baik Pak Yusuf, saya pikir sesi diskusi yang pertama ini kita tutup dulu gitu ya. Pertanyaan yang tadi disampaikan juga saya bilang ini pertanyaan yang sangat sering dibahas di sesi corporate culture, tapi walaupun begitu banyak dari kita pasti bisa berbagi lah ya tips and trik gitu. Dan kita lanjut ke sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini juga masih menyambung dari sesi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusuf. Jadi disampaikan oleh Pak Hidayat. Pak Hidayat akan banyak bercerita nantinya tentang tadi bicara corporate culture. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa boost the productivity gitu. Tentunya dengan beberapa macam tools ya, karena bisa jadi tools yang dipakai di satu tempat itu bisa diterapkan di tempat lain juga gitu. Nah, waktu saya sediakan selanjutnya untuk Pak Hidayat. Pak Hidayat sudah online ya ini? Masih ke-mute Pak Hidayat? Ya, halo. Oke. Jadi Pak Hidayat silahkan ya, baik, terima kasih masuk banyak, ke pemaparan yang kedua Pak Hidayat. Ya, baik. Terima kasih banyak sebelumnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu yang hadir di webinar kita siang pada hari ini. Semoga senantiasa sehat-sehat selalu ya Bapak Ibu. Tetap semangat menghadapi sulitnya masa pandemi ini ya. Ya, izin mungkin saya nanti akan banyak cerita pengalaman implementasi kita menggunakan sistem
di ya bisa mungkin saya katakan terkait dengan flexible working ya. Jadi yang mungkin awalnya kita banyak bekerja di kantor, tetapi sekarang tanpa ada batasan apapun kita bisa kerja di mana saja. Nanti saya akan share sedikit terkait slide yang nanti mungkin banyak hal yang bisa saya ceritakan melalui slide tersebut. Ya, temanya adalah bagaimana tools bisa membantu memonitor produktivitas karyawan. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, harusnya perkenalan dulu ya. Nama saya Hidayat, saya bekerja di Gamma Techno, kemudian di Gamma Techno saya sebagai Vehicle Manager Solution, itu divisi yang banyak bergerak terkait dengan solusi ERP. Jadi Bapak Ibu, kalau ada implementasi ERP, itu biasanya saya banyak bermain di sana. Ya, kemudian ini mungkin kita sebelum masuk materi yang fokus, kita pahami dulu ya, Bapak Ibu kira-kira versi WFH di sehari-hari di rumahnya itu seperti apa? Atau mungkin versi WFH sehari-hari di kantornya seperti apa? Apakah mungkin seperti ini ya? Jadi ekspektasi kita kalau work from home itu profesional, kemudian apa? Bisa menyelesaikan segala permasalahan, kemudian tetap quality control dan seterusnya. Tetapi terkadang realitanya ternyata apa yang terlihat itu belum tentu realitanya seperti itu. Jadi kadang-kadang suka terbalik ya antara ekspektasi dengan realitanya. Kemudian yang kedua, bagaimana distraction? WFH did say it will be fine. Artinya terkadang juga distraction itu cukup mengganggu di dalam pelaksanaan. Bagaimana Bapak Ibu di rumah sementara meeting terus terganggu sama anaknya ya, atau mungkin tahu bulat yang sedang lewat. Biasa juga somai Pak, itu terkadang terganggu pada saat kita melakukan online meeting dan seterusnya. Cukup banyak distraction. Kemudian ini suuzon, prasangka buruk antara bos dan bawahan, antara bos dan karyawan. Terkadang, bukan terkadang, tapi sering terjadi bos mengira kita apa yang kita lakukan mungkin pas di depan kerja ya, wah ini serius dan seterusnya. Tetapi mungkin bisa saja teman-teman karyawan ternyata mungkin sambil YouTuber, mungkin sambil nonton Netflix, sinetron, Cinta Fitri gitu ya, sampai seri ke-6, dan itu mungkin saja terjadi. Dan mungkin bisa juga sebaliknya, karyawan mungkin berpikir bahwa oh bos saya saat ini sedang sibuk meeting dan seterusnya, tetapi ternyata mungkin lagi ngomong anak mungkin dan seterusnya. Artinya antara ekspektasi dan realita pada saat kita bekerja flexible working itu terkadang kita tidak bisa menebak, memprediksi. Atau mungkin seperti ini, dari sudut pandang yang cukup banyak, bagaimana teman-teman kita mengira bahwa working from home itu sesantai apa. Kemudian orang tua kita di sana mungkin yang tidak terlalu paham terkait dengan teknologi dan seterusnya, mengira kita work from home itu adalah sesuatu yang sangat keren, yang sangat powerful. Ataupun mungkin juga society ya, masyarakat di luas mengira work from home itu adalah sesuatu yang cukup santai dalam proses bekerja. Ataupun bos kita mungkin mengira bahwa itu bagian dari family gathering. Jadi kita lebih banyak fokusnya di rumah bersama keluarga tanpa adanya work result. Dan mungkin yang kita pikirkan bahwa work from home itu adalah sesuatu hal yang profesional. Tetapi dalam kenyataannya work from home itu juga tanpa adanya strategi, tanpa adanya tools, itu bisa menjadi suatu bumerang yang cukup crowded. Mungkin kalau Bapak merasakan pagi sampai malam selalu bekerja di depan laptop, kemudian kesehatan terganggu dan seterusnya. Itu adalah tantangan-tantangan yang ada. Nah, kemudian if the plan doesn't work, change the plan but never the goal. Artinya kembali lagi bahwa tujuan utama dari flexible working itu adalah result. Jadi plan itu pasti akan selalu berubah, sementara resultnya adalah tidak. Jadi mungkin
variasi yang kita lakukan ataupun strategi yang dilakukan di dalam implementasi flexible working itu bisa jadi di setiap perusahaan tidak mungkin sama. Tetapi walaupun ada beberapa hal standarisasi yang mungkin bisa dilakukan. Sehingga penyesuaian-penyesuaian untuk mengejar optimalisasi goals itu harus dilakukan. Nah, itulah yang nanti akan banyak kita bahas terkait dengan flexible working. Kemudian, nah sekarang kita mengenal dulu sebenarnya flexible working ataupun biasa juga disebut dengan remote working itu seperti apa. Nah, di flexible working ataupun remote working, ini metode kerja modern. Sebenarnya adanya pandemi dan tanpa adanya pandemi, bisa dibilang metode kerja flexible working ini akan tetap menjadi tren. Kenapa? Karena perkembangan teknologi itu menuju ke sana. Perkembangan teknologi yang di mana lebih ke contactless ya. Jadi pertemuan secara fisik itu sudah sangat jarang dilakukan. Mungkin beberapa tahun sebelumnya untuk berhubungan antar satu person dengan person yang lain, media komunikasinya mungkin hanya via telepon ya. Tetapi ternyata sekarang face to face kita sudah bisa berhadapan melalui beberapa media teknologi lainnya. Misalnya Zoom, video call, dan seterusnya. Kemudian flexible working juga akan berujuk ke beberapa hal lainnya. Misalnya kayak kebutuhan office yang nanti tidak terlalu mandatory. Jadi orang bekerja itu nanti tidak harus berada di kantor. Kerja itu bisa di mana saja. Dan hasil kerjanya itu juga dapat terdistribusi atau terrealisasikan. Kenapa? Karena nanti ada di poin akhir. Poin akhir flexible working itu mengedepankan terkait dengan result only work environment. Artinya metode kerja ini fokusnya adalah ke result. Apapun prosesnya, ya, dimanapun Anda melakukan pekerjaan, outputnya adalah result. Parameter akhirnya adalah sebuah result. Sehingga itu hal-hal yang nanti akan banyak dibahas terkait dengan flexible working. Kemudian apa saja yang nanti Bapak Ibu perlu siapkan terkait dengan flexible working? Nah, ini ada beberapa hal, ada beberapa faktor. Yang pertama bisa dari dukungan perusahaan. Dukungan perusahaan apa? Mulai dari SOP, Standard Operational Procedure. Ini kaitannya terkait dengan rules, kebijakan perusahaan. Jadi pada saat kita mulai menerapkan flexible working, ada aturan-aturan yang perlu disepakati. Ada kebijakan-kebijakan yang perlu diikuti. Ini supaya mengatur agar karyawan tidak terlalu liar. Jadi tetap ada environment ataupun rules yang nanti perlu kita ikuti. Kemudian yang kedua tentu sosialisasi. Awal-awal flexible working mungkin masyarakat cukup kaget ya, karena kebiasaan yang mungkin banyak bertemu secara offline kemudian tergantikan dengan daring itu juga cukup menjadi tantangan. Sehingga memang sosialisasi di dalam penerapan SOP dan seterusnya itu nanti akan mengingatkan kita ke tujuan dari goals penerapan flexible working. Kemudian yang selanjutnya adalah iterasi yang berulang-ulang. Ini kaitannya terkait dengan sikap. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, sikap yang berulang-ulang dilakukan secara konsisten itu nanti akan menjadi sebuah sifat. Makanya kenapa sifat pemarah itu sebenarnya adalah aktivitas sikap marah yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi sifat pemarah. Begitu juga penerapan flexible working. Habit itu nanti dilakukan dengan adanya iterasi yang berulang-ulang sehingga nanti itu menjadi sifat. Pada saat aktivitas kita sudah menjadi sifat, itu nanti akan membuat proses di dalam implementasi flexible working itu jauh lebih cepat, efektif, dan efisien. Kemudian terakhir tentu nanti juga perlu investasi ya. Jadi perusahaan juga perlu memberikan investasi terkait dengan tools untuk memudahkan monitoring dan collaboration. Karena itu juga bagian dari flexible working. Karena nanti kaitannya terkait dengan dukungan teknologi. Walaupun beberapa industri juga bisa membuat sendiri ya. Misalnya fokus industri seperti Gamma Techno, kita mendevelopment terkait dengan tools tersebut karena kebetulan memang bergerak di software industri.
Kemudian selanjutnya adalah individu. Nah, selain dukungan perusahaan, individu juga perlu disiapkan. Apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah become managers of one. Ini kaitannya flexible working cukup jauh berbeda dengan mekanisme bekerja konvensional yang biasa kita lakukan. Becomes manager of one ini kaitannya terkait dengan secara tidak langsung kita akan menjadi manajer di diri kita sendiri. Manajer diri kita sendiri itu seperti apa? Kalau fungsional manager itu kan mulai dari membagi waktu, assignment tasks, memastikan seluruh pekerjaan tim yang ada di bawahnya itu sesuai dan seterusnya. Nah, sehingga secara tidak langsung itu nanti akan merujuk kita menuju ke sana. Kemudian selanjutnya adalah communication skill. Ini kaitannya pekerjaan yang mungkin sebelumnya kita lakukan secara konvensional ataupun offline, komunikasi skill yang ada di dalam metode kerja tersebut mungkin bisa jadi jarang dilakukan. Mungkin juga terlalu banyak di lapangan dan seterusnya. Sementara flexible working itu sangat erat kaitannya terkait dengan communication skill. Mulai dari pada saat kita melakukan daring untuk progress report, pada saat kita assignment task ya, menjelaskan pekerjaan apa yang harus dilakukan, kemudian juga pada saat ada hal-hal tertentu yang misalnya kita membutuhkan feedback dan seterusnya. Yang hal itu harus dikuasai oleh setiap orang, karena itu adalah hal yang utama dibutuhkan di dalam flexible working. Kemudian teknologi understanding, ini tentu pemanfaatan teknologi ini cukup bisa saya katakan cukup tinggi ya, yang mungkin awalnya banyak masyarakat yang belum terlalu paham terkait dengan penerapan teknologi di flexible working. Tetapi dalam beberapa tahun belakangan ini, semenjak adanya pandemi, itu secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk lebih memahami teknologi, terutama teknologi flexible working. Kemudian terakhir adalah docs to docs, dokumentasi. Dokumentasi ini kaitannya terkait dengan output resultnya ya. Karena pada saat kita flexible working, pertemuan secara offline itu tentu akan sangat minim. Sehingga kita butuh collaboration tools untuk sama-sama mengintegrasikan terkait dengan aktivitas yang kita lakukan yang mungkin bisa jadi itu dilakukan secara bersama. Sehingga nanti kita perlu mekanisme yang disebut dengan docs to docs. Nah, itu adalah beberapa hal-hal yang nanti perlu kita siapkan di flexible working. Nah, kemudian ini juga yang menarik terkait dengan tools. Pada saat tadi kita sudah tahu pemanfaatan flexible working, sudah paham apa saja yang perlu disiapkan, baik dari sisi kebijakan perusahaan ataupun dari sisi individu. Nah, selanjutnya adalah kita juga perlu dukungan tools. Di poin ini nanti saya akan menunjukkan seberapa powerful ataupun seberapa mudahnya kita melakukan monitoring untuk pekerjaan yang nanti sifatnya monitoring tools. Dalam hal ini kaitannya untuk mendukung goals apabila kita menerapkan flexible work. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah tools yang digunakan oleh Gamma Techno. Tools ini kita sebut sebagai PM tools atau project management tools. Atau beberapa instansi lainnya ataupun kata tren lainnya biasa disebut juga dengan WIP atau work in progress. Tujuannya adalah modul ini digunakan untuk melakukan monitoring terkait dengan assignment tasks. Jadi setiap aktivitas yang dilakukan itu nanti ada proses assignment task. Setiap aktivitas yang dikerjakan oleh tim itu nanti perlu tercatat. Perlu ada progresnya, apakah itu sudah terselesaikan atau belum. Perlu diketahui juga next to do-nya apa. Jadi kita bisa tahu setelah saya menyelesaikan pekerjaan ini selanjutnya apa yang saya kerjakan. Kemudian bagaimana saya bisa melihat personil A saat ini itu dia sedang ada 10 pekerjaan. Personil B saat ini sedang ada 7 pekerjaan. Bagaimana saya bisa memanage untuk terkait dengan beban ataupun workload dari masing-masing karyawan. Sehingga nanti beban antara satu personil dengan personil lain itu bisa terlihat dengan jelas. Nah, dengan tools ini itu akan sangat jauh memudahkan kita di dalam memonitoring itu.
Kemudian bagaimana proses assignment tax-nya, bagaimana pada saat kita memberikan tax terhadap karyawan tersebut. Bagaimana terkait dengan label statusnya, apakah ini sedang ongoing atau mungkin ini sedang reopen. Reopen itu artinya tax-nya sudah dikerjakan tetapi perlu ada penyesuaian. Kemudian bagaimana kita menentukan tax tersebut, nanti siapa yang akan di-assign, siapa yang akan follow up terkait dengan aktivitas tersebut. Ini tidak hanya di software development, tetapi di aktivitas lainnya, di flexible working, itu nanti bisa dilakukan. Apakah berada di tim legal, marketing, tim sales, dan seterusnya, itu sangat memungkinkan. Karena poin utamanya, adanya aktivitas itu nanti perlu dicatat untuk mendukung goals tadi. Kemudian tentu setiap aktivitas itu perlu tenggat waktu, perlu due date. Nah, sehingga memang flexible working seperti yang disampaikan Pak Yusuf di awal tadi itu efektivitas terkait dengan pekerjaan kemudian outputnya itu cukup tinggi. Kenapa? Karena dengan flexible working pencatatan aktivitas, kemudian due date, kemudian statistik terkait dengan workload karyawan itu bisa optimal. Karena kita memang benar-benar melihat dengan adanya tools terkait dengan seluruh assignment tersebut. Kemudian juga selain tanggal, kita juga bisa menentukan waktu ya. Jadi setiap task itu kita bisa menentukan estimasi waktunya ini kira-kira dikerjakan berapa lama dan seterusnya. Sehingga sebenarnya ini secara tidak langsung menjadi KPI dari masing-masing karyawan tersebut. Nah, kemudian bagaimana untuk memonitoring terkait dengan workload-nya? Bagaimana kita bisa melihat overdue task? Jadi ada task-task yang kita assignment, ada pekerjaan-pekerjaan yang kita berikan, tetapi ternyata overdue, melewati tenggat waktu yang telah kita tentukan. Nah, ini juga salah satu pentingnya terkait dengan monitoring tools. Kemudian ada task-task yang ternyata belum ditentukan tenggat waktunya. Nah, ini juga cukup berbahaya. Sehingga kita benar-benar bisa mengukur aktivitas apa saja yang dilakukan. Kemudian bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa memprediksi, forecasting terkait dengan beban karyawan di beberapa waktu ke depan. Misalnya minggu ini loh kok ada karyawan minggu ini tidak ada hal yang dikerjakan. Nah, ini bisa menjadi early warning oleh tim HR ataupun tim yang berada di supervisinya. Bahwa ada beberapa karyawan yang secara workload-nya itu tidak optimal, sehingga itu perlu dioptimalkan. Ataupun ada beberapa karyawan yang ternyata di beberapa minggu ke depan itu dia sudah punya beban sendiri, dia sudah punya beban pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, ini adalah benefit-benefit yang bisa kita dapatkan dari adanya monitoring tools. Kemudian selain itu, monitoring tools assignment task itu nanti mungkin hal-hal yang akan lebih banyak dikonsumsi oleh strategik, dikonsumsi oleh supervisor dan seterusnya. Terus bagaimana hal-hal yang nanti akan dikonsumsi oleh karyawan itu sendiri. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ya dengan istilah ISS. ISS ini adalah singkatan dari Employee Social Services. Employee Social Services ini adalah metode metode yang digunakan untuk karyawan melakukan kegiatan terkait dengan kepegawaiannya itu secara mandiri. Mulai dari melakukan presensi, saat ini trennya seperti itu ya, presensi secara online, kemudian mengetahui saat ini saya itu tasknya apa saja, menentukan jadwal saya hari ini itu apa saja. Sekarang kan jadwalnya benar-benar tidak terkontrol ya. Pagi ini saya harus meeting, siangnya harus mengerjakan sesuatu, kemudian besoknya harus mengerjakan sesuatu lain dan seterusnya. Nah, itu schedule terkait itu juga itu sangat penting. Kemudian bagaimana juga kita bisa mengetahui informasi-informasi terkait dengan kepegawaian yang mungkin dulunya kita proses pengajuan cuti mungkin harus mengajukan secara tertulis ya, minta tanda tangan ke supervisi dulu, kemudian setelah itu naik ke HR untuk di approval akhir. Kemudian kalau misalnya saya mengajukan cuti misalnya sama juga harus tanda tangan supervisi dulu. Jatah cuti saya harus dihitung secara manual dulu. Nah, itu adalah tantangan-tantangan. Nah, hal-hal itu yang nanti akan sangat jauh lebih mudah dengan adanya employee services. Di Gamateno pun kami menggunakan ini
di mana seluruh karyawan untuk melakukan hal-hal kegiatan kepegawaian itu bisa dilakukan secara mandiri, tanpa nanti harus ketemu lagi secara offline dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari implementasi ataupun manajemen tools yang kita gunakan untuk flexible working. Nah, kemudian tantangannya apa? Ini adalah tantangan yang biasa kita temui. Tantangan yang biasa kita temui di dalam implementasi flexible working. Yang pertama adalah habit. Ini kebiasaan yang mungkin banyak kita lakukan pada saat offline, itu harus berubah dengan adanya flexible working. Kebiasaan-kebiasaan sehingga nanti mengikuti pola kerja yang ada di flexible working. Kemudian self manage. Terkadang kita tidak bisa memanage diri sendiri pada saat flexible working. Mungkin terlalu banyak santai ya, karena tidak ada monitoring langsung dari supervisor. Kalau di kantor kan mungkin kita duduk bersebelahan, kalau tidak bekerja rasanya sudah diperhatikan oleh banyak orang ya, sehingga memang self manage juga ini cukup penting. Dan itu juga nanti kaitannya terhadap disiplin. Bagaimana disiplin melakukan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan due date yang ditentukan, kemudian mengoptimalkan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Itu juga sangat penting. Ini tantangan yang biasa kita temui di flexible work. Kemudian communication and coordination. Ini hal yang wajib dilakukan setiap harinya. Di Gamma Techno sendiri pun kita menerapkan skema, mungkin Bapak Ibu kalau pernah dengar istilahnya Scrum. Jadi Scrum itu adalah aktivitas yang metodologi yang biasa digunakan di dalam software development, di mana kita menentukan kapan akan dilakukan planning, kemudian kapan akan dilakukan review. Paginya kita lakukan planning, kemudian sorenya kita lakukan review. Itu bisa saja dilakukan setiap hari. Kenapa seperti itu? Itu akan jauh lebih menjaga agar goals dari perusahaan itu bisa 100% dengan adanya hal tersebut. Karena terkadang pada saat kita melakukan review itu bisa jadi plan-nya tidak sesuai, sehingga mitigasi bisa kita lakukan lebih awal. Kemudian yang selanjutnya adalah distraction. Ini yang cukup banyak sering terjadi ya. Mungkin Bapak Ibu sementara meeting nyambi makan, nyambi tidur-tiduran, atau mungkin diganggu anak. Bisa juga mungkin nyambi masak ya. Ini juga tantangan di dalam flexible working yang harus kita bisa manage. Kemudian social connection, ya betul, pada saat flexible working bisa jadi kita akan sangat jarang ketemu dengan orang, sangat jarang berinteraksi, sehingga ini juga yang bisa menjadi masalah sebenarnya. Karena secara tidak langsung kita akan lebih menjadi introvert, sehingga social connection itu juga perlu diperhatikan. Kemudian terakhir, selanjutnya adalah kebiasaan buruk yang kaitannya terhadap kesehatan. Pada saat Bapak Ibu tidak bisa manage terkait kesehatan, berolahraga, kemudian pola makan, mungkin Bapak Ibu bisa sering melihat ya, sudah banyak teman-teman yang setahun yang lalu masih bekerja offline, kemudian setahun kemudian ketemu gitu ya, karena terlalu lama flexible working, terus berat badannya sudah naik, gula darahnya sudah naik, dan seterusnya. Itu adalah karena kebiasaan buruk kita terkait dengan kesehatan, sehingga itu juga akan sangat jauh menjadi tantangan. Kemudian terakhir adalah feedback. Ini juga yang sangat penting. Bisa saya bilang ini poin juga yang sangat penting. Kenapa? Flexible working itu terkadang mengefek sampingkan emosional. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, icon yang ada di chat itu adalah menggambarkan emosional. Kenapa? Karena terkadang tekstual itu tidak bisa menggambarkan emosional kita. Nah, sehingga dibuatlah sebuah icon untuk menggambarkan emosional yang akan kita rasakan. Nah, begitu juga di flexible working. Feedback itu sangat penting. Karena terkadang flexible working ini dia lebih mengedepankan terkait dengan output result kerja. Terkadang kita juga tidak terlalu melihat teman-teman, workload-nya itu ternyata sudah terlalu overload. Kemudian kita juga tidak ada pendekatan persuasif terkait dengan mungkin hal-hal yang sedikit personal, salah keluarga dan seterusnya. Sehingga feedback itu juga cukup penting yang perlu dilakukan
pada saat kita melakukan evaluasi terkait pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, kemudian ya itu adalah tantangan-tantangan di flexible working. Terus benefitnya seperti apa? Nah, benefitnya di sini nanti cukup banyak ya. Benefit yang bisa kita rasakan. Yang pertama adalah goal optimization. Jadi kita bisa lebih mengoptimalisasikan terkait dengan goals-nya karena kita punya tools untuk melakukan monitoring, kemudian kita punya culture, kemudian kita punya kebijakan, kapan kita melakukan plan, kapan kita melakukan review terkait dengan pekerjaan, sehingga pekerjaan yang sudah di-assign itu benar-benar terkontrol. Pekerjaan yang di-assign dan benar-benar terkontrol itu sedikit menjamin terkait dengan goals dari perusahaan. Kemudian, nah ini, pada saat kita punya statistik, sebenarnya secara tidak langsung itu nanti akan berimpact terhadap yang pertama strategi. Kemudian yang kedua adalah business intelligence. Yang ketiga adanya quick response. Yang keempat agile. Dan yang terakhir adalah kebijakan. Pada saat kita punya statistik, banyak hal yang bisa dilakukan. Mulai dari strategi perusahaan, oh ini kita ternyata terlalu senggang, workload-nya tidak terlalu banyak. Oh kalau begitu apa yang harus dilakukan? Business intelligence ini kaitannya nanti terkait dengan hal-hal ataupun penetrasi yang bisa kita lakukan untuk goals-nya terkait dengan bisnis. Quick response dari adanya statistik kita bisa merespon dengan cepat. Agile terkait dengan perubahan yang ada. Kemudian policy terkait dengan kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah tentu money saving, operational cost, kantor, kemudian transportasi. Mungkin kalau yang di Jakarta ya, wah itu macetnya luar biasa. Kemudian dari sisi konsumsi mungkin make up, kalau mungkin Bapak Ibu bekerja di frontliner misalnya ataupun front office, parking itu adalah hal-hal yang cukup berhemat pada saat kita flexible working. Kemudian terakhir adalah better work-life balance. Ini kaitannya mungkin sebelumnya Bapak Ibu susah untuk mengantar anak ke sekolah, mungkin mengajarkan anak di rumah. Hal-hal itu adalah salah satu benefit dengan flexible working. Di mana work-life kita itu bisa jauh lebih balance. Ya, Bapak Ibu, seperti itulah beberapa hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan tools monitoring ya di flexible working. Harapannya apa yang saya sampaikan tadi itu cukup bermanfaat, kemudian bisa diimplementasikan. Saya pun masih belajar dan kita semua mungkin masih belajar. Ada hal-hal yang mungkin bisa kita sharing bersama, itu bisa kita diskusikan. Saya kembalikan ke Pak Andri, terima kasih. Baik Pak Dayat, terima kasih atas paparannya dan saya pikir ini menariknya adalah begini Pak Dayat dan rekan-rekan. Jadi kalau kita bicara tools dari tadi sebenarnya sebagian besar kita nggak ngomong tools ya, tapi bagaimana supaya budaya kerja yang tadi sudah disebutkan beberapa itu dilakukan secara konsisten. Tadi saya mencatat beberapa hal ya. Contohnya sebagai seorang individu yang akan melakukan flexible working gitu ya, dia tentunya akan jadi manajer bagi diri sendiri ya, tadi become managers of one. Terus kemudian dia juga harus punya communication skill yang cukup gitu ya untuk berkoordinasi pada waktu melakukan flexible working. Nah selain itu ada beberapa tantangan dan semua tantangan tuh lebih banyak di sisi culture ya, jadi ada habit, kemudian perlu self-manage, self-discipline, dan beberapa hal yang lain. Jadi saya pikir dari paparan Pak Dayat tadi, kita nggak menekankan ke tools, tapi justru bagaimana kita bisa menerapkan hal-hal yang baik, dan itu sebagai bagian dari culture, gitu, budaya kerja kita. Terima kasih Pak Hidayat atas paparannya. Akan saya buka sesi yang kedua untuk tanya jawab, mungkin dari paparan Pak Hidayat tadi dan kemudian juga mungkin masih ada yang ditanyakan dari rekan-rekan untuk paparan Pak Yusuf sebelumnya, dipersilahkan.
Oh iya, ini sudah ada satu pertanyaan ya, tapi ini masih berkaitan dengan tadi yang pertama dari paparan dari Pak Yusuf tentang corporate culture. Ini dari Bu Elena. Elena ini dari Lembaga Bantuan Hukum KAI. Nah, saya akan bacakan pertanyaannya, tapi silahkan teman-teman yang masih ada pertanyaan atau ingin berdiskusi juga berkaitan dengan materi Pak Hidayat maupun Pak Yusuf, dipersilahkan via chat atau di grup ya. Nah, pertanyaan dari Bu Lena begini, sepengalaman Pak Yusuf, apa saja budaya kerja yang terbaik yang pernah Bapak terapkan untuk menyadarkan owner akan pentingnya kenaikan gaji berkala sesuai dengan result perusahaan? Kemudian apa yang harus dilakukan oleh para staf dengan permasalahan tersebut, karena para staf banyak yang resign karena hal tersebut. Nah, Pak Yusuf mungkin bisa singkat aja dari permasalahan yang sangat spesifik ini, kira-kira apa tips dan triknya nih Pak Yusuf? Kalau kita tanya budaya kerja ya, artinya memang saya sepakat itu prinsipnya harus dimiliki dari paling atas sampai paling bawah, begitu ya di sana. Tapi satu yang kita juga harus pahami bahwa budaya kerja apa yang terbaik? Kalau saya langsung jawab singkatnya, budaya kerja untuk mengapresiasi, begitu di sana. Jadi apresiasi itu sebetulnya bukan hanya bicara tentang kenaikan gaji, Bu Elena ya. Jadi jangan sampai tadi itu yang saya sampaikan, karyawan itu merasa hanya dipergunakan sebagai alat atau mesin begitu ya untuk mencapai target perusahaan, begitu di sana. Sedangkan mereka tidak dimanusiakan begitu. Jadi kalau kita bicara tentang budaya kerja apa yang terbaik, menganggap manusia itu adalah aset terbaik. Kalau mindset itu manusia itu adalah aset, maka dia nggak akan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Elena, seperti itu ya. Kalau bisa gajinya ditekan terus biar nggak usah naik begitu di sana ya. Loh kalau perlu investasi sebanyak-banyaknya dong. Namanya aset kok ya. Aset itu kan akan meleverage ya kan organisasi begitu di sana. Jadi mindset terbaik yang harus ditanamkan kepada owner adalah menganggap bahwa SDM itu adalah aset, Pak. Bukan liability ya atau beban dari organisasi. Seperti itu di sana. Ya itu kalau pertanyaan pertama, budaya kerja yang terbaik ya. Mindsetnya tuh manusia itu adalah aset. Dan ini bukan cuma owner, semua top manajemen atau semua leader di dalam perusahaan harus menganggap yang sama. Ya manusia itu bukan mesin, itu bukan tools untuk mencapai ambisi kita, tapi manusia itu adalah aset kita. Kalau aset itu dijaga, Pak. Kalau aset itu kalau bisa ditingkatkan, ya. Kalau orang keuangan pasti tahu aset itu seperti apa pentingnya. Seperti itu, Pak, di sana. Nah, apa yang dilakukan oleh para staf dengan permasalahan gaji, saya yakin gaji itu penting, ya, money itu penting, tapi sekali lagi yang penting adalah bagaimana kita mengkondisikan corporate culture di dalam perusahaan, begitu, ya. Mindsetnya jangan sampai cuma money oriented, ya. Ini biasanya mindsetnya kalau perusahaan itu bahwa aku kerja ini dapatnya apa? Aku kerja ini dapatnya apa? Oh kalau kerja ini dapatnya nggak banyak, lebih baik aku nggak usah kerja. Atau aku cari tempat lain yang dapat lebih banyak. Tapi mereka tidak melihat ada banyak hal tidak terukur yang tidak bisa diukur dengan uang, Pak. Seperti itu ya. Nah ini yang paling penting ya. Saya nggak bisa cerita panjang, tapi yang Anda harus bisa tunjuk ke karyawan tersebut bahwa bukan cuma uang yang membuat mereka berpikir harus di perusahaan ini. Begitu ya. Bagaimana hubungan dengan pimpinan yang suportif, bagaimana soliditas antara karyawan yang mungkin tidak bisa ditemukan di perusahaan lain, Pak. Nah, itu juga penting harus dipahamkan kepada para staf itu. Saya yakin yang membuat karyawan berada di dalam sebuah perusahaan bukan cuma uang, meskipun uang itu jadi salah satu indikator. Begitu, Pak, di sana, ya. Nah, coba telusuri apa sih strength-nya perusahaan ini, corporate culture apa yang positif, yang kuat, yang mungkin nggak akan bisa ditemukan di perusahaan lain. Nah, coba kita pikirkan sama-sama dan itu yang kita jual. Membuat karyawan itu jadi lebih happy, bukan hanya fokusnya ke duit, Pak. Seperti itu. Baik. Wah, itu yang mungkin yang ditanyakan Bu Elena itu bisa jadi juga ditanyakan oleh rekan-rekan lain tapi dalam hati gitu ya, Pak. Pak Yusuf. Yeah. Nah, saya ini tips yang diberikan Pak Yusuf sangat bisa dilakukan gitu ya, dan saya pikir itu sesuatu yang
nggak terlalu susah dibandingkan dengan misalnya menaikkan gaji seluruh karyawan begitu. Oke, kemudian ada pertanyaan selanjutnya, ini ditujukan ke Pak Hidayat dari Pak Zahri kembali. Apakah ada fleksibilitas working ini akan meningkatkan kinerja karyawan gitu? Nah itu Pak Dayat mungkin bisa jawab Pak. Sekilas tadi kayaknya juga Pak Yusuf sudah sempat mention ya tadi di depan. Silakan Pak Hidayat. Ya, baik. Terima kasih Pak Andre. Ya, betul sekali Pak Zahri. Flexible working itu akan meningkatkan kinerja karyawan pada saat kita mengimplementasikannya dengan tepat, Pak. Dengan tepat itu mulai dari pembuatan kebijakan, kemudian adanya tools yang kita gunakan, kemudian tadi beberapa hal yang perlu kita siapkan. Nah, pada saat hal tersebut sudah kita prepare, itu akan jauh lebih akan menjadi faktor-faktor pendukung untuk optimalisasi kita di flexible working. Kenapa flexible working bisa meningkatkan kerja karyawan? Karena output flexible working ini adalah goals, Pak. Outputnya adalah goals. Jadi tidak perlu sebenarnya mengefek sampingkan Bapak mau kerja di mana saja, mau kerja kapan saja, tetapi hari ini sudah ada output yang harus kita rasakan. Nah, itu tujuan dari flexible working. Kemudian di satu sisi, tanpa Bapak sadari sebenarnya flexible working ini juga terkadang melanggar hak-hak kita terkait dengan jam kerja. Karena kembali lagi flexible working tujuannya adalah ke result, ke goals-nya, sehingga memang tidak terlalu melihat jam kerja. Bahkan cukup banyak juga yang ternyata di dalam pelaksanaannya teman-teman itu mengerjakan di malam hari karena mungkin paginya banyak hal-hal pribadi yang dilakukan. Kemudian aktivitas terkait dengan lembur itu juga sangat jarang Pak dilakukan. Pengajuan-pengajuan itu sangat jarang. Kenapa? Karena flexible working ini berbeda dengan offline working yang biasa kita lakukan. Kurang lebih seperti itu Pak Zahri. Semoga menjawab apa yang Pak Zahri tanyakan. Baik, tentunya juga mempertimbangkan dari kesiapan organisasi ya Pak Hidayat ya. Jadi tidak semua pastinya organisasi siap dengan kondisi flexible working ini ya Pak Hidayat. Karena seperti tadi yang dibilang Pak Hidayat sendiri, ada beberapa hal yang pastinya perlu disiapkan ketika kita mau mengimplementasikan flexible working itu. Dan menarik benang merah dari dua paparan tadi, ini ada istilah dalam manajemen itu manajemen by objektif ya. Jadi semua itu pasti kita bangun resultnya. Jadi ketika kita sudah bicara tentang result, ya, kita sudah bisa bilang bahwa ya bagaimana caranya supaya result itu bisa dihasilkan begitu. Oke, masih ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang kita bisa bahas? Oke, kalau misalnya sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya pikir kita akan dengarkan closing statement ya dari dua panelis kita hari ini, Pak Yusuf dan Pak Hidayat. Mungkin Pak Yusuf silakan ada closing statement Pak Yusuf. Masih di mute Pak, maaf. Ya, terima kasih ya. Pak Yohanes Andri dan seluruh tim dari Gama Tekno yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi kepada seluruh rekan-rekan Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini. Satu hal yang kepingin saya tekankan adalah tadi saya sudah sampaikan, mungkin ditanyakan oleh Bu Elena ya. Satu closing statement saya adalah manusia SDM di dalam organisasi itu sangat penting karena mereka adalah aset dari organisasi ya. Karena mereka aset maka Anda harus jaga baik-baik ya, karena corporate culture itu selalu berbicara tentang SDM dan sistem manajemen di dalam organisasi begitu. Jadi Anda harus bisa jaga baik-baik. Ya, jangan sampai Anda hanya menganggap mereka sebagai mesin, alat ya atau beban di dalam organisasi sehingga tidak bisa memaksimalkan mereka. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kami ingin membantu Anda semua, teman-teman semua yang hadir pada hari ini
untuk bisa seperti yang nanti saya sampaikan dalam pemaparan saya, kita bisa mengetahui apa akar masalah di dalam organisasi kita. Seperti itu ya. Apa yang membuat mereka tidak bisa produktif di dalam organisasi Anda. Nah, karena itu Anda harus melakukan check up. Ya, Anda harus mengetahui apa masalahnya mereka begitu. Nah, masalahnya kalau Anda tanya secara langsung kepada mereka, itu belum tentu mereka terbuka kepada Anda. Ya, karena mungkin mereka takut, mereka khawatir ya, nanti kalau terbuka nanti ada korban dan sebagainya, kepentingan lain. Nah, karena itu kami akan membantu Anda dalam melakukan check up ya, dalam bentuk company check up Bapak Ibu sekalian ya. Company check up itu apa? Mungkin saya izin share sedikit ya. Jadi company check up itu Bapak Ibu sekalian, Anda bisa lihat di layar. Ini eksklusif hanya untuk 10 perusahaan saja. Nanti kita akan memberikan personal assessment ya. Jadi penilaian secara personal begitu di sana dengan menggunakan semacam aplikasi. Jadi Anda nggak perlu khawatir kalaupun nanti kita lakukan secara online, it's okay, nggak apa-apa ya. Jadi memang kita bisa lakukan secara online begitu. Dan nanti yang kedua kita akan melakukan strategi coaching untuk top management. Jadi untuk direktur, Bapak Ibu sekalian ya. Nanti satu perusahaan Anda bisa pilih 5 orang untuk kita lakukan check up. Nah nanti dari check up itu saya akan bisa bantu Anda untuk menganalisa apa akar masalah di dalam organisasi Anda. Seperti itu ya. Termasuk nanti top management harus terlibat supaya nanti saya bisa memberikan coaching ya kepada teman-teman atau Bapak Ibu direktur seperti itu. Nah, program ini hanya terbatas 10 perusahaan saja, hanya selama 1 bulan mulai dari ini sampai 1 bulan ke depan, Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda bisa manfaatkan, terbatas hanya 10 perusahaan saja. Ya, nah saya tadi catat beberapa. Nah, saya berikan secara khusus kepada beberapa perusahaan-perusahaan yang tadi sudah bertanya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tadi ada Bapak Alvin Nofrisa, sorry ya kalau Bapak atau Ibu ya. Alvin Nofisa itu Hegar Manajaya, Bapak Teddy H dari PT LEN ya, Ibu Maya dari Muara Jaya, Ibu Elena dari Lembaga Bantuan Hukum KAI ya. Jadi nama-nama yang saya sebutkan ini Anda langsung bisa mendapatkan program company check up ini secara free of charge, tidak ada apapun sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang tertarik untuk mendapatkan ini juga, saat ini Anda bisa langsung sebutkan saja dengan ketik chat ya. Di chat itu Anda ketik kata mau, begitu saja Pak ya. Jadi kalau Anda ketik kata mau begitu, itu artinya Anda nanti kita catat, nanti kita hubungi Anda ya. Jadi tolong Anda bisa ketik aja bagi yang hanya berminat saja. Anda ketikkan kata mau begitu di kolom chat dari Zoom ini ya. Jadi nanti setelah itu kami akan hubungi Anda Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi ini hanya berlaku 1 bulan sejak sekarang. Anda bisa manfaatkan baik-baik karena ini sangat membantu perusahaan Anda untuk melakukan pengecekan diagnosa untuk kesehatan karyawan, untuk perusahaan Anda seperti itu ya. Nah itu saja yang saya bisa sharingkan Pak Andri. Terima kasih buat waktunya Pak. Ini jadi ini tadi yang jadi rahasia di akhir ya Pak Yusuf ya. Ini yes, jadi Pak. Mungkin kalau webinar-webinar lain ngomongnya giveaway. Nah, ini model giveaway-nya kita agak beda nih ya. Ini kayaknya lebih eksklusif ini. Nah, oke. Ada closing statement dari Pak Hidayat. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Hidayat. Ya, baik. Terima kasih Pak Andre. Ya mungkin saya hampir mirip menjawab pertanyaan terakhir ya. Bahwa flexible working itu sebenarnya secara tidak langsung benefit untuk karyawan yang banyak dirasakan itu adalah work-life balance. Work-life balance itu pada saat kita benar-benar mengimplementasikan flexible working itu sesuai dengan dukungan kebijakan perusahaan, kemudian struktur organisasi perusahaan yang siap, tools, kemudian aplikasi pendukung yang siap, itu akan sangat benefitnya cukup banyak dirasakan di work-life balance. Apalagi kalau bapak-bapak yang mungkin bekerjanya di kota besar ya seperti Jakarta, yang kita tidak perlu bangun pagi-pagi, dalam hal ini mempersiapkan terlalu pagi, misalnya harus berangkat ke kantor dulu untuk menghindari macet, kemudian pulangnya juga harus setelah maghrib untuk menghindari macet, jadi kita sangat bisa work-life balance. Kembali lagi pada saat kita sudah mempersiapkan beberapa hal tadi dengan benar
benar-benar siap dan terstruktur. Nah, kemudian ini juga Pak Andri dan Bapak Ibu sekalian, Gamma Techno sendiri bagi peserta yang ingin mencoba atau menggunakan aplikasi absensi online ya, nanti akan kita berikan free trial selama 3 bulan juga. Nah, ini salah satu tools yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk mendukung terkait dengan aktivitas flexible working tadi. Nah, salah satunya adalah aplikasi absensi online. Saat ini juga sudah kita kembangkan dan cukup banyak di pasaran. Nanti kita akan berikan free trial selama 3 bulan. Bapak Ibu nanti bisa menghubungi panitia atas nama Didi. Nah, ini sudah ada di grup peserta webinar. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi atau nanti bisa menuliskan di kolom chat ya, untuk nanti bisa di follow up oleh tim Gamma Techno. Demikian Pak Andri, closing statement saya dan beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Hidayat. Jadi ya ini ada 2 giveaway. Yang pertama itu company check up dari Total Quality dan yang kedua adalah trial aplikasi absensi ya selama 3 bulan dari Gamma Techno. Silahkan Bapak Ibu yang tertarik untuk mendapatkan trial ini bisa menghubungi PIC yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Hidayat. Nah, saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk menutup diskusi kita pada sore hari. Ini sudah sore ya, tadi kita mulai siang hari, sekarang sudah sore hari, sekarang sudah 3:30 dan saya pikir ini sangat menarik, sangat applicable, sangat bisa diterapkan. Kita tidak bicara hal-hal yang teoritis atau hal-hal yang ngawang-ngawang gitu ya. Kalau corporate culture kan selalu identik dengan hal-hal yang teoritis dan sangat book gitu ya, buku-buku. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi yang praktis dan lebih mudah diterapkan. Nah, saya pikir Bapak Ibu sekalian di sini bisa mulai menerapkan itu di perusahaan Bapak Ibu, dan seandainya misalnya ada yang masih mau didiskusikan bisa mengontak langsung Total Quality ya Pak Yusuf ya. Pun misalnya bicara tentang productivity tools, nanti kita bisa Gamma Techno sendiri juga menyediakan waktu ya, Bapak Ibu bisa tanyakan langsung di grup. Jadi kami akhiri webinar pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, satu lagi ada pesan dari Pak Didik ini. Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengisi absensi webinar ya di link yang sudah disediakan di chat itu. Dan itu nanti akan berhubungan tampaknya juga dengan sertifikat yang akan dibuat. Jadi mohon diisi ya untuk memastikan Bapak Ibu mendapatkannya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu, terima kasih Pak Yusuf dan Pak Hidayat atas sharingnya pada sore hari ini, sangat berharga dan semoga kita bisa dapat bekerja sama lagi di masa yang depan. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, selamat sore. Ya, sampai ketemu lagi, sukses buat semuanya. Pamit Bapak Ibu, sehat-sehat selalu.